Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan HanPF Ngawi, tentunya membahas tentang perkututan. Oke, kali ini saya mau membahas 3 hal yang membuat Anda tidak jadi peternak besar ya. 3 hal yang menghambat Anda jadi peternak besar sehingga Anda akan vakum di situ terus, tidak berkembang dalam peternakan ya. 3 hal itu apa saja? Yang pertama, like, subscribe dulu. Nyalakan loncengnya supaya Anda terus bisa mengikuti video-video terbaru saya. Oke, langsung yang pertama, kenapa Anda sulit jadi peternak besar ya? Yang pertama, Anda selalu menyalahkan orang lain. Ya, tidak dipungkiri dalam suatu peternakan usaha bukan Anda sendiri, saya pun pernah dibohongi. Ya, biasa ya, seorang peternak itu pernah tertipu, mesti ya, semua pernah mengalami. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, langkah apa yang harus kita ambil? Ya, kita harus lenggono, bersabar dan terus belajar. Kita tertipu karena kita kurang pintaran itu. Jangan menyalahkan yang nipu. Nah, itu kuncinya seperti itu. Kalau Anda menyalahkan penipunya, secara otomatis Anda akan mengkerdilkan pola pikir Anda sehingga seolah-olah Anda itu benar terus. Dan di sini makanya pola pikir Anda tidak akan berkembang untuk menjadi level yang lebih tinggi lagi ya. Penting kuncinya ditipu nggak masalah, tetapi jangan sampai kita menipu. Nah, ya, karena apa? Suatu saat kita akan diadili dengan apa yang kita lakukan tersebut ya. Hukum tabur tuai itu pasti ada ya. Apa yang kita tanam pasti kita panen. Kalau manennya tidak di dunia ini, malah sangat bahaya. Kita akan manen di akhirat nanti. Di sana tidak ada istilah mengembalikan ya. Di sana hanyalah hasil. Kalau kita dibalas di dunia ini, mungkin kita akan malah bersyukur harusnya ya. Kalau kita nipu orang terus kita ketipu lagi, harusnya kita bersyukur. Karena apa? Kita dibalas di dunia. Dan di situ kita bisa introspeksi diri. Oh iya, saya pernah nipu, makanya saya ditipu. Selesai. Tapi kalau kita dibalas di akhirat nanti, bahaya teman. Ya, kita tidak bisa mengklarifikasi kesalahan kita. Oke? Yang pertama, jangan pernah menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi, kita harus introspeksi diri, perbaiki, belajar dan terus belajar. Yang kedua, menganggap peternakan itu tidak penting. Ini sering terjadi kepada teman-teman yang minta solusi ke saya. Saya kasih saran, memang buat sampingan. Perkutut ini saya untuk kerjaan sampingan, ya sudah. Kalau Anda untuk sampingan, hasilnya pun akan sampingan juga. Dan di situ Anda tidak akan mementokkan pola pikir Anda, tidak akan bekerja sekeras mungkin untuk memperbaiki peternakan Anda. Nah, di sini Anda akan jadi peternak yang berhenti di tempat ya. Anda peternak 10 tahun pun Anda nggak akan tahu teknik-teknik pembentukan perkutut yang Anda pelihara. Misalnya Anda ternak 10 tahun, kalau Anda tidak mendalami terah, tidak tahu cara mencetak perkutut udan mas ya, apalagi kalau saya tekuni Mojopahit, bagaimana mencetak udan mas Mojopahit, bagaimana mencetak putih Mojopahit, ternak 10 tahun pun kalau Anda tidak mendalami, Anda tidak akan bisa ya. Jadi Anda peternak tapi mental Anda pedagang, beda loh ya. Seorang peternak dengan pedagang ini pola pikirnya harus beda. Makanya banyak seolah-olah itu peternak tapi dia pedagang ya. Pola pikirnya bagaimana? Seorang peternak itu mengutamakan kualitas, mengutamakan ilmu diri ya. Bagaimana saya menguasai apa yang saya ternak, itu peternak, seorang peternak. Nah, seorang pedagang mentalnya gimana laku, gimana cepat dapat untung, tidak memikir jangka panjang ya. Saya klarifikasi kata-kata saya ini sepengalaman saya ya, ini ilmu yang saya dapat. Jadi tidak menyinggung siapapun. Untuk apa menyinggung mereka? Gak ada faedahnya saya menyinggung.
Ya, saya juga tidak membenci siapapun. Untuk apa membenci? Ya, nggak ada faedahnya juga. Saya itu bahkan orang yang mengolok-olok saya pun nggak saya benci, ya. Karena saya berpikir hal itu tidak akan mengubah suasana, malah akan menstandarkan kualitas saya dengan dia. Saya nggak mau. Ya, orang mengolok-olok kita balik benci dia, berarti kita nggak jauh beda dari dia, kan itu. Ya, jadi yang kedua intinya kembali kepada peternakan. Ya, ini tidak menyindir siapapun. Saya cuma menyampaikan ilmu apa yang saya dapat. Semoga saja bermanfaat, ya. Kalau Anda pengen jadi peternak yang besar, harusnya Anda mengutamakan perkutut Anda. Saya ini perangkat desa. Pekerjaan saya di desa. Pakai sepatu kalau pagi, tapi selesai di kandang. Saya mengutamakan betul di kandang. Saya prioritaskan betul di kandang saya. Perkutut saya kurang bagaimana, saya pahami, saya dalami. Kalau siang tidak ada waktu, malamnya saya survei. Ya, pulang kerja jam 1, setengah 2 saya ke kandang lagi. Jadi saya imbangkan pekerjaan saya yang pokok dengan memelihara perkutut saya. Itu saya imbangkan. Kalau Anda tidak bisa begitu, minimal imbang ya. Apalagi kalau bisa lebih, malah lebih bagus. Kalau Anda tidak bisa seperti itu, maka jangan harap peternakan Anda akan lebih besar. Karena Anda standar, ya. Kalau pekerjaan dilakukan dengan standar, otomatis hasilnya juga standar. Kalau Anda bekerja seperti orang lainnya, berarti penghasilan Anda seperti orang lainnya. Kalau Anda berbeda, kerja keras beda, ya, mendalami, mempelajari beda, terus belajar, maka hasilnya akan jauh lebih beda, ya. Intinya prioritaskan peternakan Anda, maka Anda akan diprioritaskan oleh perkutut Anda. Oke? Kuncinya. Yang ketiga, terakhir, kenapa Anda sulit jadi peternak besar? Yang terakhir ini, ya. Karena tidak adanya mindset yang Anda tanam di jiwa Anda. Anda ternak seperti air mengalir. Ya, alah pokoknya ikut mumilah. Aku ternak apa enaknya lah. Nah, di situ Anda akan jadi orang yang lemah. Ya, Anda akan jadi orang lemah. Tak udut dusit. Kalau Anda pengen jadi peternak yang besar, harusnya Anda punya mindset, punya tujuan. Ternak ini mau dibawa kemana? Ya, targetnya apa Anda ternak itu? Kalau Anda ternak sekedar ternak, ya, kalau Anda ikut saja air mengalir apa adanya, ya sudah. Barang yang ikut air mengalir itu hanyalah barang yang lemah, kotoran, ya, sampah. Tapi kalau kita jadi ikan, kita akan menyesuaikan dengan keadaan. Kalau kita mengalir nggak ada makanan, ya kita naik, nyengkrek, cari tempat yang lebih baik, gitu. Ya, 3 hal ini semoga bermanfaat. Ini pengalaman pribadi saya, ilmu yang saya dapat bukan menyinggung siapapun, bukan mendiskriminasi siapapun, tetapi hanya sekedar berbagi. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Salam ngutut sopo patut.